Oke, tadi sebentar, sampai ke sini ya tadi ya, sampai yang timbal ya. Oke. Oke, ini udah aku cek semua. Oke. Udah nggak ada lagi ya yang join, jadi kita mulai aja lagi ya, sedikit lagi. Oke. Nah, tadi kan dapat ya mol PB-nya itu akan sama dengan mol PbCO3 karena koefisiennya sama 1:1. Maka mol PB-nya sama dengan 3,565 kali 10 pangkat min 3. Lalu gimana massa PB-nya? Tinggal mol PB dikali dengan massa molekulnya, massa atomnya. Berarti dikalikan 207. Didapatkan massa PB sebesar 0,738 gram ya. 738 gram. Ini adalah mol si PB. Lalu kemudian yang terakhir C, berapa persen massa si PB-nya? Berarti persen massa PB tinggal massa PB dibagi massa batuannya kan ya. Dibagi massa batuannya dikali 100%. Berarti sama dengan 0,738 gram dibagi dengan 1,526 gram dikali 100%. Nah, ini kita dapatkan massa PB-nya sama dengan sebentar. Kejauhan. 1,526 sama dengan 48,35% ya. Dapatnya begini. Oke. Nah, ini untuk massa PB-nya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu soal ini? Silakan kalau ada yang masih bingung. Oke. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut lagi ya ke soal tambahan dari Brady 2 tambah soal dari Google Form yang teman-teman kirimkan. Oke, kita bahas soal tambahannya dulu di sini. Suatu campuran disiapkan dengan menambahkan 25 ml larutan Na3PO4 sekian molar dengan CaNO3 2 kali sekian molar. Bagian A, berapa banyak massa kalsium fosfat yang terbentuk? Seperti biasa kita tuliskan dulu ya reaksi kimianya. Persamaan reaksi kimia. Reaksi kimia. Berarti di sini kita punya Na3PO4 aquos ditambah CaNO3 aquos ya menjadi kalsium fosfat Ca3PO4 2 kali solid ditambah NaNO3 aquos. Maka kalau kita lihat di sini kita setarakan ini 3, ini 2, ini menjadi 6. Oke, kita bikin mula-mula reaksi sisa. Oke. Nah, di sini mol Na3PO4 mula-mula itu berarti tinggal M dikali V ya, langsung saja 0,185 molar dikali 0,025 liter. Makanya akan sama dengan nanti kita hitung, sedangkan mol CaNO3 2 kali sama dengan 0,140 molar dikali 0,034 liter. Nah, ini kita hitung dulu ya. 5, oke. Dikali 0,025, dapatnya adalah 4,625 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian untuk yang CaNO3 2 kali atau kalsium nitrat dapatnya adalah 4,76 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, kita lihat ini 4,625 kali 10 pangkat min 3, ini 4,76 kali 10 pangkat min 3. Nah, kira-kira ini siapa yang akan menjadi reaksi pembatas? Natrium fosfat atau kalsium nitrat menurut teman-teman? Kira-kira. Ada yang mau menjawab? Yang menjadi reaksi pembatas siapa dalam soal ini? Kalsium nitrat. Kalsium nitrat. Oke, kalsium nitrat karena perbandingan mol per koefisiennya lebih kecil kan ya, maka ini akan habis bereaksi. Ini menjadi minus 4,76 kali 10 pangkat min 3 mol ya. Ini menjadi 2/3-nya, berarti kali 2 bagi 3. Maka menjadi minus 3,17 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ini menjadi berarti kalau kita hitung menjadi 1,58 kali 10 pangkat min 3 mol ya.
1,58 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, yang NaNO3 berarti ini akan sama dengan 9,52 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oke, ini 9,52 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oke. Nah, sekarang berarti kita bisa hitung nih. Yang bagian A, massa kalsium fosfat yang mengendap atau yang terbentuk sama dengan molnya ya dikali dengan massa molekulnya ya. Kalau aku hitung massa molekulnya di sini adalah 20 tambah 62 tambah 16 kali 6. 16 kali 8. 310 ya. 310 gram per mol. Didapatkan masanya ini akan sebesar 0,489 gram ya. Selesai untuk yang bagian A. Nah, yang bagian B, berapa konsentrasi setiap ion dalam campuran setelah bereaksi? Nah, teman-teman bisa pakai reaksi ion bersihnya atau bisa pakai reaksi ionik saja atau bisa pakai reaksi ionik biasa atau pakai reaksi molekuler juga boleh. Terserah teman-teman pilih yang mana. Dua-duanya akan sama saja hasilnya. Nah, kita lihat di sini Na3PO4 sisanya berapa? Kita kurangi ya, 4,625 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 3,17 kali 10 pangkat min 3. Dapatnya Na3PO4 sisa sebesar 1,455 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, kita lihat berarti di sisa larutan terdapat mol Na+, mol PO3, ada PO4 3-, dan ada NO3-. Nah, kita cari satu-satu. Pertama, cari dulu PO4 3- dari Na3PO4 terurai menjadi 3 Na+ ditambah PO4 3-. Nah, kita lihat sisanya ini adalah 1,455 kali 10 pangkat min 3 mol. Lalu ini sama juga ya, 1,455 kali 10 pangkat min 3 mol. Lalu si Na plusnya berapa? 3 kali lipat, berarti dikali 3. Sama dengan 4,365 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, kemudian kita dapatkan dari NaNO3 ya. Di sini NaNO3 di mana ya? Nggak muat. Ini aja deh. Oke. Nah, ini NaNO3 itu akan terurai menjadi Na+ ya. Ditambah NO3-. Kuos. Nah, ini kita lihat Na3-nya ini 9,52 kali 10 pangkat min 3. Juga sama ya, 9,52 kali 10 pangkat min 3. Ini juga sama, 9,52 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sekarang berarti kita bisa cari nih, sekarang konsentrasi setiap ion di akhir reaksi. Jangan lupa, volume akhirnya itu sama dengan volume natrium fosfat ditambah volume kalsium fosfat. Berarti 25 mili ditambah 34 mili. Sama dengan 59 mililiter. Oke. Maka sekarang konsentrasi dari NO3- sama dengan jumlah molnya 9,52 kali 10 pangkat min 3 mol dibagi dengan volume akhirnya, yakni 0,059 liter. Maka ini akan sama dengan kalau kita hitung ya, dapatnya adalah dapatnya 0,161 molar. Kemudian konsentrasi fosfat juga sama, berarti mol fosfat dibagi dengan volume total, berarti sama dengan 1,455 dikali 10 pangkat min 3 mol dibagi dengan 0,059 liter. Maka ini akan sama dengan, kalau kita hitung ya, ini 1,455 min 3 bagi 0,09. Dapatnya adalah 0,0246 molar ya. Dapatnya segini. Lalu terakhir, konsentrasi Na+ berapa? Kita lihat Na+ itu ada dalam Na3PO4 sisa dan juga ada dalam NaNO3. Maka jumlah mol totalnya adalah
4,365 kali 10 pangkat min 3 dari sini ya ditambah 9,52 kali 10 pangkat min 3 mol ya dibagi dengan volume total yakni 0,059 liter. Nanti hasilnya adalah berarti kita cari ya. Ini dapatnya adalah 0,235 molar. Jadi ini adalah konsentrasi ion-ion pada saat reaksi selesai ya. Hanya ada 3 ion saja, nitrat, fosfat, dan ion natrium. Sekali lagi, teman-teman bisa menyelesaikan soal ini dengan reaksi ionik atau bisa menggunakan reaksi molekular seperti yang aku kerjakan ini. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan dulu untuk bagian sini? Oke. Kalau misalkan belum ada, kita lanjut ya ke soal tambahan yang terakhir. Di sini analisis kuantitatif dari asam yang tidak diketahui yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada analisis kuantitatif ini, sebanyak sekian miligram sampel dibakar dan dihasilkan sekian CO2 dan H2O. Massa molekulnya 166. Sekian gram sampel dititrasi dengan sekian NaOH dan volume akhirnya sebesar sekian. Yang A, apa massa molekul dari asam tersebut, dan yang B, apakah asam tersebut monoprotik, diprotik, atau triprotik. Nah, ini teman-teman sudah belajar ya cara menentukan atau analisis kuantitatif dari suatu senyawa. Ya di sini berarti kita tahu ya CXHYOZ dibakar menjadi CO2 ditambah H2O ya, reaksinya seperti ini. Nah, ini merupakan reaksi analisis satu tahap. Dalam artian, kita hanya gunakan satu massa sampel untuk mendapatkan kedua informasi ini. Berarti kita boleh langsung menggunakan perbandingan mol. Jadi tahapannya itu berarti untuk mencari rumus molekul senyawa, itu kita cari dulu nih rumus empirisnya, ya, rumus empiris senyawa. Lalu kita dapatkan dari perbandingan mol, ya, perbandingan mol, karbon, hidrogen, oksigen, ya. Jadi cari dulu perbandingan mol, karbon, hidrogen, oksigen untuk mendapatkan rumus empiris. Nah, cari perbandingan mol dapat dari mana? Dari mol C, H, dan O. Ini dapat dari mana? Dari massa karbon, massa hidrogen, dan massa oksigen. Jadi cari dulu ketiga massa ini ya. Nah, sekarang kita bisa cari massa karbon dulu. Massa karbon dalam CO2. Nah, ini tinggal berarti AR karbon dibagi MM CO2 dikali massa CO2. Ini kalau teman-teman hitung ya, dapatnya adalah berarti nanti 12/44 dikali 22,17 miligram. Ya, ini kita kasih batas aja biar muat. Ini akan sama dengan sebentar, 17. Dapatnya 6,046 miligram. Lalu massa hidrogen dalam H2O ya. Ini berarti 2 kali AR hidrogen dikali MmH2O dikali massa H2O. Maka ini akan sama dengan 2/18 dikali 3,40 miligram ya. Nah, maka ini akan sama dengan, kalau teman-teman dapatkan hasilnya adalah 0,37 miligram. Nah, sekali lagi, karena ini merupakan reaksi satu tahap, artinya berarti massa unsur sebelum bereaksi itu sama dengan massa unsur setelah bereaksi. Berarti massa karbon dalam CXHYOZ itu akan sama dengan massa karbon dalam CO2. Ya. Massa karbon dalam CXHYOZ itu akan sama dengan massa karbon dalam CO2. Lalu massa hidrogen dalam CXHYOZ itu juga sama dengan massa hidrogen dalam H2O. Nah, berarti informasi yang kurang apa? Massa oksigen. Bagaimana carinya? Berarti massa oksigen ya sama dengan massa sampel dikurangi massa karbon dikurangi massa hidrogen. Berarti sama dengan 10,46 mg dikurangi
6,046 dikurangi 0,37. Didapatkan massa oksigennya ini akan sebesar, kalau kita hitung ya, dapatnya adalah 4,036 mg ya. Sekarang kita cari nih perbandingan mol ya. Kita sudah sampai tahap ini, sudah selesai tahap pertama, perbandingan mol C banding hidrogen banding oksigen ya. Sekali lagi karena ini merupakan reaksi analisis satu tahap, jadi kita boleh mencari massa ketiganya langsung seperti ini. Oke, bisa cari perbandingan molnya langsung ya. Sama dengan 6,046 per 12 dibagi 0,37 per 1 dibagi 4,036 per 16. Maka ini akan menjadi, kalau kita dapatkan hasilnya ya, ini menjadi 0,504, 0,37, dan yang terakhir ini adalah 0,25 ya, 0,252. Nah, kalau kita bagi 0,252 yang terkecil, nah ini kan kira-kira 2 ya, ini 2, ini 1/2-nya kira-kira kan ya, ini adalah 1. Kalau kita kalikan 2, biar bilangan bulat menjadi 4:3:2. Sehingga dapat nih perbandingan molnya sudah selesai. Sekarang tinggal mencari rumus empirisnya. Berarti rumus empiris senyawa adalah C4H3O2. Nah, bagaimana mencari rumus molekulnya? Rumus molekul senyawa bisa teman-teman dapatkan dengan cara rumus empiris dikalikan dengan N, di mana N merupakan bilangan bulat. Untuk mencari N-nya gimana? Massa molekul rumus molekul ya, itu akan sama dengan massa molekul rumus empiris dikalikan N. Maka kita dapatkan 166 sama dengan massa molekul rumus empirisnya berapa? 4 dikali 12 tambah 3 kali 1 tambah 2 kali 16 dikalikan N. Maka di sini N-nya sama dengan, kita hitung dulu ya, 8 tambah 3 tambah 2. Nah, ternyata N-nya sama dengan 2. Sehingga rumus molekulnya itu adalah C8H6O4. Dapat nih rumus molekul dari asam yang tidak diketahui ini ya. Oke, kita tambahkan slide-nya dulu sebentar. Oke, nah kemudian selanjutnya kita mencari yang bagian B ya. Setelah dapat rumus molekulnya, tentukan nih apakah asam tersebut itu monoprotik, diprotik, dan triprotik. Nah, bagaimana kira-kira untuk mencarinya? Di sini ada yang punya ide nggak kira-kira? Aku tanya dulu deh. Ada yang punya ide nggak gimana bisa cari atau bisa tahu kira-kira asam tersebut itu monoprotik, diprotik, atau triprotik? Kira-kira gimana? Ada yang mau mencoba menjawab? Yang udah kepikiran idenya gimana kira-kira? Oke. Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Nah, sekarang langkah pentingnya apa untuk mengetahui asam tersebut itu monoprotik, diprotik, ataupun triprotik? Kita bisa lihat dari perbandingan mol asam dan basanya. Gimana maksudnya? Kalau misalkan asamnya itu monoprotik, ya, asam monoprotik, itu yang lambangnya adalah Ha ya. Kalau kita sama basa, misalkan sama NaOH, tambah NaOH, akan menjadi NaA ditambah A-. Artinya saat titik akhir titrasi atau TAT ya, titik akhir titrasi atau titik ekivalen ya tadi, itu berarti mol asamnya atau mol Ha-nya itu akan ya, mol Ha-nya itu akan sama dengan mol NaOH-nya kalau dia adalah monoprotik. Kalau dia asam diprotik yang lambangnya itu adalah H2A ya, H2A berarti reaksinya seperti ini. H2A ditambah NaOH menjadi Na2A ditambah Na2A ditambah H2O ini, sorry. Kok A minus salahnya. Ditambah H2O ya. H2O tambah
H2O. Ini H2O-nya adalah 2. Nah, pada kasus ini kalau kita lihat ya, maka di sini jumlah saat TAT ya, saat TAT ya, maka jumlah mol H2A atau mol asamnya itu sama dengan setengah dikali mol basanya ya. Nah, seperti ini. Kalau triprotik berapa? Berarti kalau saat triprotik jumlah mol asamnya sama dengan sepertiga dari mol basanya. Artinya kita bisa mengetahui apakah asam tersebut itu monoprotik, diprotik, dan seterusnya dengan membandingkan mol asam dan mol basanya. Ya, seperti itu. Dalam hal ini basanya adalah basa monobasic atau NaOH di sini. Oke, nah sekarang kita bisa cari nih. Berarti mol asamnya atau mol C6H8O4 itu sama dengan massa C6H8O4 dibagi dengan massa molekul dari C6H8O4 sama dengan kalau di soal 0,168 gram ya dibagi massa molekulnya, hitung dulu ya biar cepat. Oke, 144 gram per mol ya. Nah, kita dapatkan ini molnya akan sama dengan ya. Dapatnya 0,00116 ya. 116 mol. Nah, sekarang berapa mol NaOH pada saat titik akhir titrasi? Nah, ternyata mol NaOH-nya ini akan sama dengan molaritasnya dikali volumenya, yakni 0,125 molar dikali 0,01618 liter. Maka ini akan sama dengan, kalau kita hitung, dapatnya adalah 2,0225 kali 10 pangkat minus 3 mol. Sekarang kita cari nih perbandingan antara mol NaOH dibanding dengan mol asamnya C6H8O4. Maka akan sama dengan 2,0225 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1,16 kali 10 pangkat min 3. Maka nih kalau teman-teman lihat perbandingan molnya kira-kira adalah 2:1 ya. Ini mendekati 2:1 ya. Ini karena kesalahan pembulatan mungkin ya. Ini kira-kira 2:1. Oke. Sehingga kita tahu bahwa C6H8O4 ini adalah asam diprotik. Karena apa? Ya karena tadi mol C6H8O4 sama dengan setengah dikali mol NaOH ya. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk apa namanya? Oh, salah, rumusnya C8H6O4. Makanya salah tadi. C8H6O4, sorry. Oke, salah typo. Nah. Oke. Nah, ini C8H6O4. Ini juga salah ya. Molnya, sorry, sebentar. Oke. Di 12 kali 8 tambah 6 tambah 64. Oke, 166 ya, sorry. Ya, salah berarti. Oke. 166 gram per mol. Maka dapatnya ini tadi 0,168 bagi 166 dapatnya adalah oke. 0,00101. Di 1,01 kali 10 pangkat minus 3. Ya, dapatnya 2:1 benar ya. Maka di sini ya si C8H6O4 itu merupakan asam yang diprotik karena dia merupakan molnya itu setengah dari mol NaOH. Jadi kalau kita bikin reaksinya berarti C8H6O4 ditambah 2 NaOH ya menjadi Na2 C8H4O4 ditambah 2H2O. Ya, seperti ini reaksinya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman untuk bagian sini? Oke.
Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ya ke dua soal dari Google Form ini ya, yang teman-teman tanyakan. Oke, di sini diketahui ada sampel garam, ada kalium nitrat dan kalium sulfit. Sebanyak sekian gram campuran garam dilarutkan dalam air dan diencerkan hingga volume 50 ml. Ke dalam larutan ini kemudian ditambahkan 50 ml HCl. Setelah itu dipanaskan untuk membebaskan seluruh SO2 yang terbentuk sebagai hasil reaksi dengan asam. Kemudian 25 ml campuran reaksi diterasi dengan KOH untuk mencapai TAT. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kira-kira reaksi yang berlangsung itu siapa dengan siapa kira-kira? Ada yang mau menjawab nggak pada soal ini? Yang berlangsung itu antara siapa dan siapa reaksinya? Kita lihat, ya. Ada yang menjawab? Gimana, Mentari? Coba jawab, Kak. Ya. Kayaknya KNO3 sama HCl, terus K2SO3 sama HCl lagi. Oke, berarti menurut kamu dua-duanya bereaksi sama HCl berarti? Tapi kalau di soal hasilnya cuma SO2 doang, kayaknya yang K2SO3 doang deh. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, sip. Analisisnya bagus ya dari hasil soalnya. Oke, betul ya. Jadi yang bereaksi itu hanya K2SO3. Kenapa KNO3 nggak bereaksi? Coba kalau kita tuliskan KNO3 reaksinya, ya KNO3 ditambah HCl menjadi apa? KCl ditambah KNO3. Coba kalau kita tuliskan persamaan reaksi bersihnya ada nggak? Reaksi ioniknya kalau kita tuliskan kan berarti K plus ya ditambah NO3 minus ditambah H plus ditambah Cl minus menjadi K plus tambah Cl minus tambah H plus tambah NO3 minus. Coba kalau kita lihat, loh ternyata habis semua, habis, ya kan ya? Sehingga tidak ada reaksi ionik bersihnya, berarti tidak terjadi reaksi. Berarti yang akan bereaksi dengan HCl hanya K2SO3 saja. Maka reaksinya itu adalah K2SO3 ya. Solid ya, solid ditambah K2SO3 dilarutin ya tadi aqueous ya. Ditambah HCl aqueous menjadi KCl aqueous ditambah H2SO3. H2SO3 merupakan molekul yang metastabil. Dia akan terurai menjadi H2O dan SO2 guys. Di reaksinya itu H2SO3 itu akan terurai menjadi H2O dan SO2. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi. Jadi hanya K2SO3 saja yang bereaksi. Nah, sekarang kita lihat yang bagian B. Ya, ini kan ada mula-mula reaksi sisa ya. Oke, sekarang yang bagian B. Pertama kita dapatkan dulu nih mol HCl mula-mula ya kan ya. Mol HCl awal ini sama dengan 0,15 molar dikali 0,05 liter. Maka ini akan menjadi kalau kita hitung ya 7,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini adalah mol HCl awal. Nah, di sini dikasih tahu keterangannya HCl berlebih. Berarti artinya HCl ini akan bersisa setelah bereaksi dengan K2SO3. Pertanyaannya, berapa sisa reaksi HCl-nya? Di sini dikasih tahu bahwa sisa reaksi HCl itu dititrasi dengan KOH sekian molar dan volumenya sekian. Nah, di sini yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau kita gambarkan bagannya, ini harus hati-hati ya. Ini aku pelan-pelan. Kalau kita gambarkan bagannya di sini, kan awalnya itu ya kita punya larutan ya. Kita punya padatan dulu ya, padatan di sini NO3 dan K2SO3 ya, padatan. Kita larutkan di sini ya, kita larutkan. Nah, ini volumenya adalah 50 ml. Nah, kemudian kita tambahkan lagi nih ya, tambahkan lagi ya. Di sini tambahkan ini sebanyak 50 ml HCl. Ya, tambahkan ke sini ya. Artinya sekarang berarti volume total ya yang ada di sini itu adalah 100 ml ya, volume total. Nah, di soal ini dibilang sebanyak 25 ml campuran reaksi tadi ya, ini campuran reaksi ya, campuran reaksi itu kita ambil sebanyak
25 ml. Jadi kita pipet ya, kita ambil di sini ya, sebanyak 25 ml. Kita pindahkan ke gelas kimia baru ya, atau ke labu baru ya di sini ya, sehingga sekarang yang ini adalah 25 ml HCl. Lalu kita titrasi ya, titrasikan ya, ini 25 ml HCl kita titrasikan dengan NaOH. Saya pakai buret tadi ya. Pakai buret ya, seperti ini. Nah, ini adalah NaOH. Ternyata volume yang dibutuhkan itu sebanyak KOH sebanyak 13,11 ml ya. Jadi kita bikin bagannya dulu biar tidak bingung. KOH 0,1 molar, ternyata volume TAT-nya itu sebesar 13,11 ml. Nah, kenapa ini penting? Karena hati-hati teman-teman bahwa kalau misalnya kita ngambil 25 ml HCl, berarti mol HCl yang di sini itu akan berbeda dengan mol HCl yang ada di sini. Kenapa? Karena yang kita ambil hanya 25 ml saja atau hanya 1/4 bagian dari HCl total. Makanya aku bilang bikin bagan ini adalah hal yang penting. Oke? Nah, sekarang berarti kita akan cari nih berapa mol HCl sisa dalam 25 ml HCl, ya kan ya? Dapatkan mol HCl sisa dalam 25 ml larutan campuran ya. Atau larutan HCl tadi ya. Makanya akan sama dengan mol KOH atau sama dengan 0,1 molar dikali 0,011311 liter. Maka akan sama dengan 1,311 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ini adalah mol HCl sisa dalam wadah yang ini. Nah, sekarang kalau kita kembalikan lagi ke wadah campuran reaksi, berarti mol HCl sisa dalam 100 ml campuran reaksi ya, larutan HCl ini, atau bahasanya campuran reaksi aja kali ya, biar enak dibacanya. Oke, campuran reaksi ya, mililiter campuran reaksi. Maka kalau dalam 100 ml campuran reaksi, berarti mol HCl sisanya menjadi 4 kali lipatnya. Karena volumenya itu sebanyak 4 kalinya, yakni 100 ml per 25 ml dikali 1,311 kali 10 pangkat minus 3 mol. Maka ini akan sama dengan, kalau kita cari ya, kali 4, dapatnya adalah 5,244 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, sehingga kita bisa tahu nih, kita dapatkan mol HCl awal ya dalam 100 ml, nanti ini dalam 100 ml campuran reaksi ya. Biar teman-teman nggak bingung ya. Ini yang di wadah 100 ml. Oke, sehingga kita dapatkan mol HCl yang bereaksi itu akan sama dengan mol HCl awalnya, yakni 7,5 kali 10 pangkat min 3 mol dikurangi 5,244 kali 10 pangkat minus 3 mol. Dapatnya mol HCl yang bereaksi itu akan sama dengan 2,256 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ya, dapatkan mol HCl yang bereaksi sebanyak sekian. Oke, sebentar. Nah, sekarang berarti kita bisa dapatkan nanti berapa jumlah mol K2SO3 yang kita miliki. Oke, karena perbandingan antara K2SO3 dan HCl itu adalah 1:2. Sebentar ya, ini lagi loading. Oke. Jangan sampai teman-teman cek hitungannya juga, jangan sampai ada yang salah di sini. Oke, sebentar ya. Oke, ini agak lama. Oke, ini aku hitung dulu ya. Mol K2SO3 yang bereaksi berarti sama dengan
Oke, dapatnya 1,128 kali 10 pangkat min 3. Oke. Bentar. Ini lama nih. Nah, dari sini kita dapatkan nanti massa K2SO3 ya. Ini aku sambil hitung dulu deh. 9 kali 2 tambah 948. Oke, dapat massa K2SO3 sama 0. Oke, dapat ya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di sini dapatnya berarti kan mol HCl-nya kan ini bandingnya ini ya, perbandingannya itu 1:2 ya. Ini 2 ya. Seperti ini. Oke, sehingga kita dapatkan nanti mol K2SO3 sama dengan setengah dikali mol HCl yang bereaksi ya, karena K2SO3-nya sebagai reaksi pembatas atau yang akan habis bereaksi ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan tadi sama dengan 1,128 kali 10 pangkat minus 3 mol. Maka massa K2SO3 sudah aku hitung sama dengan 1,128 kali 10 pangkat min 3 mol dikali dengan massa molekulnya, yakni 2 kali 39 ditambah 32 dikali 3 kali 16 ya, gram per mol. Dapatnya adalah massanya sebanyak 0,178 gram. Sehingga persentase K2SO3 sama dengan 0,178 gram dibagi dengan massa awalnya, yakni 0,486 gram. Dapatkan ini kali 100%. Dapatnya persen massanya sama dengan 36,67%. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin yang bertanya soal ini apakah ada yang masih kurang jelas? Silakan, boleh ditanyakan. Sudah jelas teman-teman yang bagian sini untuk langkah pengerjaannya? Oke, kalau udah jelas, oke, kita ke soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir, di sini ada sampel NaCl dan KCl ya. Keduanya dilarutkan ke dalam air dan direaksikan dengan perak nitrat. Nah, kalau seperti ini, kita tuliskan dulu persamaan reaksi yang terjadi. Kira-kira senyawa apa yang akan bereaksi, NaCl atau KCl, atau kedua-duanya yang bereaksi dengan AgNO3. Kalau kita lihat di sini, tuliskan dulu ya, tulis persamaan reaksinya ya. Maka di sini kan kita tahu ya, ada sampel, dia mengandung NaCl dan KCl. Nah, keduanya direaksikan dengan AgNO3. Nah, ternyata kalau kita tuliskan di sini, NaCl dengan AgNO3 bereaksi karena terbentuk padatan AgCl. Ini AgCl solid ditambah NaNO3 aqueous. Aqueous ini adalah aqueous. Kemudian ternyata KCl juga bereaksi dengan AgNO3. Maka ini akan terbentuk AgCl ditambah KNO3 aqueous. Nah, kita lihat di sini bahwa sebanyak sekian molar AgNO3 dengan volume sekian itu bereaksi sempurna dengan kedua senyawa ini. Artinya apa? Artinya berarti mol AgNO3 yang bereaksi itu akan sama dengan mol NaCl ditambah dengan mol KCl. Karena perbandingan mereka 1:1 dua-duanya. Ini 1, ini juga sama. 1 dan 1. Nah, sekarang gimana cara cari mol AgNO3? Berarti tinggal 0,264 molar dikali 0,277 liter. Nah, sekarang gimana cara cari mol NaCl? Kita hanya tahu massa campurannya sebanyak 4,624 gram. Nah, cara carinya tinggal pemisahan saja ya.
sini ya, misalkan ya, misal massa NaCl sama dengan X gram, maka massa KCl sama dengan 4,624 minus X gram ya, karena total massa keduanya sama dengan 4,624. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, berarti mol NaCl sama dengan massa NaCl yakni X gram dibagi dengan massa molekulnya yakni 58,5 gram per mol. Ditambah massa KCl adalah 4,624 minus X gram dibagi massa molekulnya yakni 74,5 gram per mol. Kita lanjutkan di sini, kita kalikan. Dapatnya adalah 0,073 sama dengan 74,5X ditambah 58,5 dikali 4,624 minus X dibagi dengan, kita kalikan penyebutnya ya, 4,358,25. Oke, kita kali penyebutnya, kita kali silang. Dapatnya adalah 318,15 sama dengan 74,5X ditambah, astagfirullah, kepencet lagi. Oke, ditambah 58,5 dikali 4,624, dapatnya adalah 270. Bentar, minta diganti tanya. 270,5 dikurang 58,5X. Oke. Nah, kemudian selanjutnya 318,15 dikurangi answer, dapatnya 47,646. Ini akan sama dengan 74,5 dikurangi 58,5, yakni 16X. Maka dapatkan nilai X-nya itu adalah 2,977 gram ya. 978 gram. Nah, dapat X-nya. Di sini X sama dengan massa NaCl. Berarti persentase NaCl dalam sampel sama dengan 2,978 gram dibagi 4,624 gram dikali 100%. Maka ini akan sama dengan hasilnya itu adalah, kepencet lagi pennya. Maka hasilnya ini akan menjadi 64,4%. Jadi hasil persentase NaCl dalam sampel ditemukan sebanyak 64,4%. Oke, untuk soal ini apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Soal terakhir ini? Kamu tanya. Iya, gimana? Untuk yang mol AgNO3 sama dengan mol NaCl plus mol KCl, kenapa bisa kayak gitu? Oke. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena di sini dibilang bahwa sampel tersebut direaksikan dengan larutan perak nitrat 0,264 molar sebanyak 277 ml. Artinya dengan kata lain bahwa total dari jumlah AgNO3 ini itu akan direaksikan dengan NaCl dan juga dengan KCl. Nah, berarti karena AgNO3 itu hanya bereaksi dengan NaCl dan KCl, berarti mol AgNO3 keseluruhan itu sama dengan mol NaCl ditambah mol KCl. Karena perbandingan koefisiennya 1:1. Artinya mol AgNO3 sama dengan mol NaCl dan juga mol AgNO3 sama dengan mol KCl. Berarti mol AgNO3 total sama dengan mol NaCl ditambah mol KCl. Karena yang bereaksi dengan AgNO3 cuman kedua senyawa ini saja. Gitu. Terjawab nggak kira-kira? Kalau perbandingannya beda gimana, Pak? Oke, contoh ya. Misalkan kita punya campuran, misalkan ada CaCl2 sama KCl misalkan. Nah, dua-duanya sama-sama direaksikan dengan AgNO3. Misalkan berarti di sini AgNO3 ditambah CaCl2 menjadi CaNO3 2 kali ditambah AgCl.
ini 2, ini 2. Lalu AgNO3 ditambah KCl menjadi AgCl ditambah KNO3. Nah, sekarang 1 dan 1 kan koefisiennya, maka jumlah mol AgNO3 total yang bereaksi sama dengan, kita lihat, mol AgNO3 berbanding mol CaCl2 sama dengan 2:1. Artinya berarti mol AgNO3 sama dengan 2 kali mol CaCl2. Maka mol AgNO3 sama dengan 2 kali mol CaCl2 ditambah mol KCl. Karena perbandingan KCl sama AgNO3 1:1. Sehingga dapat persamaannya seperti ini. Gitu. Sekarang gimana? Jelas nggak? Terjawab nggak? Tadi yang bertanya. Iya, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Jadi dilihat dari jumlah koefisiennya ya, berapa perbandingannya. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Aku mau nanya, Gimana? berarti tuh volume airnya tuh nggak kepake ya? Enggak, karena di sini kan kita mau cari tahu mol AgNO3-nya aja berapa gitu. Dan ditanyanya bukan konsentrasi tapi massa NaCl. Jadi kita nggak pakai volume airnya gitu. Oh, oke kan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya nanti disuruh cari konsentrasi, pakai volume airnya. Iya, jadi nanti mol NaCl dibagi volume airnya berarti gitu. Oke, Kak, makasih. Oke. Kalau misalnya konsentrasi awal ya, kalau konsentrasi akhirnya berarti tambahkan volume AgCl, volume AgNO3 jangan lupa. Oke, tergantung yang ditanyakan konsentrasi Na plus awal atau Na plus akhir misalkan gitu. Oke. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan atau masih kurang jelas? Oke. Secara keseluruhan dari awal sampai akhir, ini masih bertahan 14 orang. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi yang ingin tanyakan mungkin dari awal sampai akhir, silakan kalau ada. Hitung ya sampai 3. 1, 2. Oh ya, gimana? Kalau perbedaan titik akhir sama titik ekuivalen gimana? Oke. Perbedaan titik akhir titrasi sama titik ekuivalen ya. Oke, jadi titik akhir titrasi ya itu belum tentu sama dengan titik ekuivalen. Kenapa? Karena sebenarnya kita dalam percobaan itu nggak bisa menentukan kapan titik ekuivalen itu muncul, nggak bisa. Karena kita nggak bisa melihat, oh ini sudah molnya sama nih, nggak mungkin. Makanya kita pakai titik akhir titrasi, di mana ini tuh bisa diketahui dengan menggunakan indikator. Jadi misalkan kita taruh indikator dalam suatu analit, terus kita reaksikan dengan titran, terus ada perubahan warna. Berarti saat perubahan warna tersebut, itu kita sebut sebagai namanya titik akhir titrasi. Nah, karena kalau pada kurva titrasi asam basa seperti ini contohnya ya, misalkan. Nah, di sini namanya titik ekuivalen nih, tengah-tengah ya. Ini titik ekuivalen. Nah, karena bentuk kurvanya ini seperti ini, artinya apa? Artinya kalau dengan perubahan volume yang sedikit dari titik ekuivalen, perubahan pH-nya bisa banyak. Misalkan nih contohnya, misalkan pH titik ekuivalennya itu sama dengan 6 misalkan. Nah, ternyata indikator yang cocok itu ada di pH 6,4 misalkan. pH titik akhir titrasi yang dari indikator ya, itu berada di 6,4. Nah, karena bentuk kurvanya seperti ini, kita lihat ini kan misalkan 6, ini 7, ini 8. Nah, antara 6 dengan 6,4, kalau kamu perhatikan volumenya cenderung tidak terlalu jauh perubahannya, ya kan ya? Ini misalkan di sini adalah 6, pH 6, yang ini 6,4. Nih, antara volume titik ekuivalen dan volume TAT tidak terlalu jauh. Sehingga yang kita gunakan dalam percobaan itu adalah titik akhir titrasi. Karena diasumsikan volume TAT itu akan sama dengan volume titik ekuivalen. Seperti itu. Di mana untuk mengetahui titik akhir titrasi kita gunakan indikator sebagai alat untuk bisa melihat perubahan
warna dalam reaksi tersebut. Seperti itu. Jadi yang bisa kita tahu adalah PAT-nya dari percobaan. Seperti itu. Terjawab nggak kira-kira? Atau jelas nggak? Ya, Kak. Oke. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kak, aku mau nanya itu yang 2AgNO3 yang atas, yaitu kenapa 1 mol AgNO3 itu sama 2 mol CaCl2 gitu. Kenapa nggak setengah? Oke. Kenapa bisa 2 kalinya? Karena dari sini koefisiennya. Koefisien AgNO3-nya 2. Koefisien CaCl2-nya 1. Berarti mol AgNO3 sama dengan 2 kali mol CaCl2. Kan gitu dalam stoikiometri kimia kan ya? Oh iya, Ya, salah gitu. baca tadi. Aku bacanya CaNO3 2. Oke, nggak apa-apa. Makasih. Oke, iya sama-sama. Nggak apa-apa. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau misalkan nggak ada, ya mungkin karena sudah kelamaan juga waktunya, mohon maaf ya, karena biar sekalian sampai habis aja. Ya, nanti untuk recordingnya aku akan upload nanti ya di Drive atau kasih ke Karisna, nanti silakan teman-teman nonton, dan PowerPoint-nya aku ubah dulu ke PDF dan nanti di-share ke grup. Oke, dari aku cukup sekian teman-teman. Terima kasih yang sudah memperhatikan dan menyimak serta tadi bertanya juga. Oke, semangat buat kuisnya minggu depan ya, hari Sabtu kalau nggak salah. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan ke Kak Yunike atau ke aku juga boleh. Oke, dari aku sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kak. Terima kasih, Ya, Kak. sama-sama. Semangat teman-teman.